Apa yang dimaksud hak angket? Hak angket adalah salah satu mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, hak angket merupakan wewenang yang diberikan kepada DPR Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, termasuk presiden dan lembaga eksekutif lainnya. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah, atau kejadian tertentu yang dianggap penting untuk dipelajari lebih lanjut. Hak angket merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi representatif karena memungkinkan wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan menggunakan hak angket, DPR dapat memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan yang diambilnya, serta memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan hak angket di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD, dan DPR JMD 3. Pasal 79 MD 3 menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan hak angket atas kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak angket tidak serta-merta dilakukan begitu saja, melainkan harus melalui proses yang cukup rumit dan melibatkan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan hak angket di Indonesia antara lain. Inisiasi. Hak angket dapat dilakukan atas inisiatif DPR sendiri atau atas usulan dari fraksi-fraksi di DPR. Usulan untuk melakukan hak angket harus disertai dengan alasan yang cukup kuat dan relevan, serta mendapat dukungan mayoritas anggota DPR. Pembentukan panitia. Setelah usulan hak angket disetujui, DPR membentuk panitia khusus yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap hal-hal yang menjadi objek hak angket. Panitia ini biasanya terdiri dari anggota DPR dari berbagai fraksi, yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari salah satu anggota panitia. Pelaksanaan penyelidikan. Panitia khusus kemudian memulai proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan berbagai dokumen, wawancara dengan saksi-saksi, dan pengumpulan informasi terkait hal yang menjadi objek hak angket. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan. Penyusunan laporan. Setelah proses penyelidikan selesai, panitia khusus merangkum temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan dalam sebuah laporan. Laporan ini berisi hasil-hasil penyelidikan, analisis terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang menjadi objek hak angket, beserta rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Sidang paripurna. Laporan hasil penyelidikan oleh panitia khusus kemudian dibahas dalam sidang paripurna DPR. Anggota DPR memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka terkait laporan tersebut, serta melakukan debat untuk mencapai kesepakatan terhadap langkah-langkah selanjutnya. Pengambilan keputusan. Setelah debat dan pembahasan yang cukup, DPR melakukan pemungutan suara untuk menentukan langkah apa yang akan diambil berdasarkan hasil penyelidikan. Langkah-langkah tersebut dapat berupa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan atau tindakan tertentu, atau bahkan mengambil tindakan lebih lanjut seperti pencabutan mandat atau mosi tidak percaya terhadap pejabat pemerintah yang terlibat. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan hak angket harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak angket tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu atau sebagai alat untuk mengganggu stabilitas pemerintahan. Dalam sejarahnya, hak angket pernah beberapa kali dilakukan oleh DPR Indonesia terhadap pemerintah. Contoh-contoh kasus yang pernah menjadi objek hak angket antara lain adalah kasus Bank Century pada tahun 2009 dan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua pada tahun 2012. Dalam kedua kasus tersebut, DPR melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Namun, perlu diakui bahwa pelaksanaan hak angket juga memiliki beberapa tantangan dan keterbatasan,
salah satu tantangan utama adalah dalam hal pengumpulan bukti dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan. Terkadang, pemerintah atau lembaga eksekutif lainnya mungkin tidak sepenuhnya bekerja sama dalam proses penyelidikan, sehingga mempersulit upaya DPR untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, hak angket juga memiliki potensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, terutama jika dilakukan tanpa dasar yang kuat atau hanya sebagai alat untuk mengganggu pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menjalankan hak angket dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, pelaksanaan hak angket juga dapat mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri. Konflik antara DPR dan pemerintah dapat terjadi jika hasil penyelidikan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dalam menghadapi isu-isu yang menjadi objek hak angket. Secara keseluruhan, hak angket merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi representatif karena memungkinkan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak angket juga memerlukan kewaspadaan dan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan atau merugikan kepentingan publik dengan menjalankan hak angket secara bijaksana dan transparan. Diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Semoga tercerahkan.